illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan, pertama-tama yang kami muliakan Ustaz Endang Supriyadi, tokoh masyarakat Desa Kemengasari yang sedang duduk dekat pohon nangka, hati-hati Pak, tiga nangka. Yang kami hormati wakil donatur dari Bapak, yaitu Bapak Insinyur Parama Arta MSC, insya Allah mewakili donatur kita di seluruh dunia. Ya sebentar, nggak kejauhan Bu, nggak kejauhan, kelihatan nggak wajahnya? Soalnya backlight ya. Maaf, saya nggak bisa serius kayak bapak-bapak yang tadi. Yang kami muliakan kepala desa yang sebenarnya mau datang tapi telepon masuk dan sakit ya. Ya, ma'asobat min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Dan itulah yang terbaik untuk orang yang kena musibah menurut Allah sendiri. Dan juga yang kami hormati Bapak RW, Bapak Kosim, juga dan jajarannya yang katanya tadi kompak, memang selalu kompak, makan aja kompak nih. Dan juga yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Saroni, dan tidak lupa para hadirin hadirat semuanya yang tidak, mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tetapi akan saya sebutkan satu nama yang penting, yaitu yang kami hormati Bapak Letkol Kolonel Infanteri Bapak Sutikno. Ini beliaulah yang membuat saya semangat di samping Pak Parama. Saya akan cerita dulu tentang Pak Parama ya. Pak Parama itu waktu saya ngomong di video, saya punya program itu gerobak dakwah. Ojo lali, jadi misalnya harga gerobaknya itu 1 juta dari tukang las ya, untuk wirausaha. Itu kita jual 1 juta ke orang itu, bayar 10 kali. Jadi konsepnya adalah qardul hasan ya. Nggak ada lebihnya, bukan mudharabah, bukan jual beli, karena dananya ada dari Pak Parama. Terus kita bikin lagi sumur. Orang pertama yang selalu menyambut gagasan saya adalah Pak Insinyur Parama Arta itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima amal solehnya, dan kita semua ya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Pertama yang selalu menyambut gagasan saya adalah Pak Insinyur Parama Arta itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima amal solehnya, dan kita semua ya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi yang membuat semangat Pak Parama. Yang kedua yang membuat saya tambah semangat itu Pak Letkol, beliau Pak Sutikno, baru menjadi Letkol Pak ya, dan sudah 3 kali di sini bersama istrinya yang sedang kuliah S2 di perawat Muhammadiyah. Karena Pak Letkol Infanteri Pak Sutikno itu tidak mau masuk struktur yayasan karena alasan memang etika institusi di TNI ABRI Pak ya, tapi membantu di tingkat lapangan ya, sampai mengerahkan Babinsa untuk mengecek sumur itu udah keluar airnya belum. Nah itu Babinsa tuh. Kalanya keluar Babinsa. Oh iya, jadi jangan main-main. Terima kasih untuk semuanya ya. Semuanya sangat berjasa, dan di alam semesta ini ada 7,5 miliar manusia Pak, dan tidak semuanya orang itu berbahagia, dan satu-satunya orang yang berbahagia hari ini adalah saya, karena sokongan doa dan kerja tim kita semua untuk membangun gerakan dakwah, yaitu Sumur Utsman bin Affan. Moga-moga apa yang kita lakukan, baik yang nyemen, yang gali, yang ngebor, yang ngasih dana, ngasih doa, dan yang masak hari ini, insya Allah semuanya ya mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan jelaskan sedikit tentang yayasan. Itu sudah 12 sumur. Kenapa ada Sumur Utsman bin Affan? Sejarahnya, saya sangat mencintai Rasulullah, dan saya sangat mencintai para sahabat Rasulullah.
Saya ketemu seorang sahabat yang hebat namanya Utsman bin Affan yang hafal Al-Quran, tetapi dia membeli sebuah sumur Yahudi seharga 8 miliar dan kemudian airnya dipersilahkan kaum muslimin Madinah untuk ngambil gratis. Kemudian sumur Utsman bin Affan itu menurut sejarah mengaliri perkebunan kurma dan bermanfaat, dan kemudian menjadi perkebunan yang besar bermanfaat untuk masyarakat, kemudian menjadi properti di tanah yang mahal, dan sekarang menjadi hotel 300 kamar. Separuh dari penghasilan hotel Utsman bin Affan di abad 21 ini untuk yatim duafa, dan separuh dari penghasilan hotel Utsman bin Affan di abad 21 ini untuk yatim duafa, dan separuh penghasilan hotel itu dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan. Usianya berapa itu? Dari abad 7 sampai abad 21. Iya, 1500 tahun. Jadi jangan remehkan dakwah meskipun kecil, dia dampaknya sampai akhirat dan menyemangati miliaran manusia melintasi gelombang zaman. Ya, itulah yang kemudian kita coba. Ya, yang kita dapatkan, yang kita punya adalah hanya apa? Hanya apa itu? HP dan channel pesantren Jalali. Kita bergerak dari situ dari dana. Dapatlah satu dan seterusnya. Insya Allah dari seluruh dunia mengirimkan dana itu atas nama rekening pribadi saya. Nah, saya nggak punya yayasan, Pak. Nah, jadi kalau soal pelaporan tadi, insya Allah memang laporannya nggak jelas, Pak. Karena suka saya pakai juga untuk dana itu sebagian untuk makan lontong sayur. Tapi gimana? Beli es. Ya begitulah ya, supaya jalan ya, ngasih makan yang kerja misalnya. Nanti insya Allah saya berharap kawan saya Pak Saroni dan kawan-kawannya, juga Ustadz Sofyan Sauri yang tadi pembawa acara itu bendahara, kemudian akan saya kenalkan Pak Roni sebagai ketua ya Pak ya, Pak Sofyan Sauri itu sebagai bendahara, kemudian sekretaris itu Kiki, mana Kiki? Oh itu Kiki di belakang ya, sekretaris, dan ada pembina pengawas. Insya Allah kita doakan yayasan ini bergerak lebih tua dari umur biologis manusia dan memberikan manfaat. Dan program yang perlu saya tekankan sekarang, program yayasan itu sebenarnya tidak semua, ada 3 Pak program yayasan. Pertama, sumur itu memang core bisnisnya, kemudian kita juga yang kedua menggarap pasar Abdurrahman bin Auf di yayasan itu. Jadi kalau ada wakaf begitu 1 hektar kan, itu ada pasar Abdurrahman bin Auf, ada pesantrennya, dan ada sumurnya. Jadi ada pesantren yang ketiga. Nah, nanti mohon dimusyawarahkan nama pesantrennya apa, yang kita akan bikin 1 juta pesantren selama 100 tahun insya Allah. Jadi ada pasar yang ketiga. Nah, nanti mohon dimusyawarahkan nama pesantrennya apa, yang kita akan bikin 1 juta pesantren selama 100 tahun insya Allah. Jadi ada pasar digabung dengan sumur dan pesantren untuk lembaga pendidikan yatim duafa gratis gitu kira-kira. Jadi ini sebenarnya namanya yayasan wakaf Sumur Utsman bin Affan, tapi bergerak di 3 bidang. 1 sumur, 2 pasar yang kita lemah di situ, dan kemudian lembaga pendidikan atau pemerintah kita atau apa nanti kita rumuskan berikutnya. Dan saya tidak mundurkan diri, tidak ingin jadi ketua, pembina saja, biarkan seperti tadi katanya muda-muda itu menjadi ketua. Dan terakhir Pak, saya ingin menutup sambutan saya ini dengan mohon maaf lahir batin kepada bapak-bapak yang hadir, dan juga kepada para donatur yang nanti menyaksikan video ini ya. Barangkali banyak kekeliruan selama dalam dakwah, baik ucapan dan juga tindakan yang tidak berkenan. Kami mohon maaf, mohon keridhaan bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini maupun yang nanti menonton YouTube ini untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Dan
karena usia saya sudah 59 Pak. Rasulullah 63 ya. Ya, dan kemudian kedua kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan menyambut gerakan dakwah ini. Mungkin ya kecil saja, tapi insya Allah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal meskipun sebesar menir, sebesar debu, akan mendapatkan balasannya yang baik itu insya Allah. Dan saya sebutkan satu ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian 'alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam ketakwaan. Wa la ta'awanu, jangan tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam dosa dan permusuhan. Dan kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda, sedekah yang terbaik adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Dan terakhir kita ingatkan ucapan Haji Agus Salim, pendiri bangsa ini, dan juga pahlawan nasional kita. Haji Agus Salim berkata 100 tahun yang lalu, di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang. Ini adalah negeri kita, Indonesia adalah Indonesia kita. Pewaris yang sah negeri ini adalah kita, mayoritas umat Islam yang sudah diperjuangkan oleh alim ulama, pejuang-pejuang di masa lalu. Tetapi kenapa hari ini kita seperti tidak memiliki ya Indonesia kita, dan ini kita harus berjuang bersama-sama supaya kita menjadi pewaris sah dari Indonesia kita dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam yang terjaga dan berkembang mekar, ya kan? Insya Allah. Moga-moga kita jaga, kita rawat, bukan hanya sumur, bukan hanya pesantren, bukan hanya pasar. Kita jaga dakwah kita, yaitu dakwah Islam. Dan gerakan ini sebenarnya dapat inspirasi dari Muhammad Natsir. Termasuk pesantren Ojolali ini dari Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50 dan Ketua Majelis Syuro Muslim Indonesia, partai Islam terbesar di era Orde Baru di era kemerdekaan selama 9 tahun. Muhammad Natsir berkata, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Cukupkanlah apa yang ada, karena yang cukup itu, yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Dan jangan berpangku tangan, dan jagalah lampu 5 watt itu tetap menyala. Lampu 5 watt, lampu dakwah yang hanya 5 watt dijaga tetap menyala. Ini semua yang dasar gerakan ini adalah Allah yarham Muhammad Natsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi kalian bismillah. Bukan meninggal. Sudah kelihatan cahayanya Pak. Satu lagi di sana gendingnya. Pak Saroni silakan Pak. Atau Pak Dikmal. Yayasan Wakil Direktur ya. Gambar siap video. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar makan ya? Ya, makan dulu. Terima kasih Pak Diklas. Terima kasih. Alhamdulillah cara
Kelihatan airnya hidup atau enggak? Satu, Sumur dua, tiga. pentingnya kita dan pemutaran peran Kalau bisa berwudu pertama ya. alhamdulillah airnya mengalir. Pak. Amin. Enggak ada baunya. Air tanah langsung, enggak ada ini. Oke, terima kasih. Satu. Nah. Oh, ya.